Cerita dimulai ketika seorang pria memberitahu temannya bahwa ada peta baru dalam game membangun ruang bawah tanah. Temannya, yang baru saja mendengar kabar itu, tampak kaget. Di waktu yang sama, terdengar obrolan lain tentang seorang pria yang mengklaim telah meraih peringkat pertama sesaat setelah bangun tidur, membuat temannya tercengang dan mempertanyakan keseriusannya. Kembali ke percakapan pertama, mereka berdua membahas betapa sulitnya peta baru tersebut, dan menyebutkan bahwa Kang Ci mungkin bukan manusia biasa karena ia selalu bisa menduduki peringkat pertama secepat itu. Mereka mulai menduga-duga, apakah ia menggunakan bot atau semacamnya, karena jika tidak, rasanya itu benar-benar mustahil. Tak lama, seorang pemuda tertawa sambil bertanya pada temannya apakah ia sudah mendengar rumor tentang dirinya yang dituduh memakai program otomatis. Ia lalu bertanya kenapa ia terus makan di tempat itu, padahal sudah menghasilkan uang dalam jumlah besar. Kang Ci menjawab dengan santai bahwa tempat itu terkenal dengan makanannya yang lezat dan bahwa ia baru saja kembali merebut posisi pertama, jadi ia pantas menikmatinya. Temannya hanya bisa mengangguk, meski berkomentar bahwa Kang Ci berbicara seakan-akan memenangkan posisi puncak sudah menjadi hal yang biasa baginya, bahkan seperti sebuah sistem kecerdasan buatan. Kang Ci pun mengakui bahwa mereka tidak sepenuhnya salah, dan ia hanya bisa menemukan kesenangan sejati dalam dunia game serta proses menciptakan peta. Sebelum berpisah, temannya mendoakan agar ia menjalani hari yang menyenangkan dan berkata akan menemuinya esok hari. Ia juga menagih traktiran makan dari Kang Ci, yang langsung mengiyakan. Kang Ci lalu menjelaskan bahwa setiap kali seseorang bertanya alasan mengapa ia begitu tergila-gila pada game, jawabannya selalu sama. Karena di dunia nyata, ia tidak bisa mengendalikan apapun. Ia merasa bahwa di dunia game, segalanya menjadi mudah dilakukan, sedangkan kehidupan nyata selalu penuh batasan. Bahkan tiang-tiang telepon tua sekalipun tak bisa ia ubah sesuka hati. Andai itu dalam game, ia hanya perlu satu klik untuk mengatur ulang bentuk dan ukurannya. Namun, sebuah kesalahan terjadi saat ia menyeberang jalan tanpa memperhatikan situasi sekitar. Sebuah truk besar melaju cepat ke arahnya. Sambil menatap truk itu, Kang Ci berkata dengan nada menyesal bahwa sayangnya, di dunia nyata, tak ada cara untuk menghapus sesuatu begitu saja seperti dalam game. Tapi hari itu, sang monster, yang biasanya menjadi alat transisi menuju dunia isekai, justru tidak menjalankan tugasnya. Truk itu berhenti mendadak tepat di depannya. Kang Ci mengaku sangat terkejut, bahkan sempat berpikir bahwa dirinya akan dipindahkan ke dunia lain. Sang sopir truk berteriak marah, mengira Kang Ci berusaha bunuh diri, dan membentaknya dengan kesal, bertanya apa yang sedang ia lakukan. Kang Ci memandangi lampu lalu lintas di depannya dengan kesal, menunjuk ke arah sinyal itu dan menyuruh sopir untuk memperhatikan lampu terlebih dahulu. Sang sopir menanggapi dengan kebingungan, bertanya kapan lampunya berubah. Kang Ci menghela napas frustrasi, berpikir betapa menyebalkannya realita. Ia berandai-andai, andai saja hidup bisa diubah semudah mengatur ulang sebuah permainan, mungkin segalanya akan terasa jauh lebih sederhana. Ia bahkan membayangkan menciptakan dunia sesuai kehendaknya. Namun lamunannya terhenti saat matanya menangkap pemandangan mengejutkan. Sebuah derek besar retak saat mengangkat pipa logam raksasa, dan kekacauan langsung pecah saat orang-orang berteriak agar semua menjauh. Di tengah keramaian itu, Kang Ci melihat seorang gadis kecil berdiri tepat di bawah pipa yang hampir jatuh. Tanpa pikir panjang, ia berlari secepat kilat ke arah gadis itu dan merentangkan tangannya. Beberapa detik kemudian, darah mulai menetes dan tubuh gadis itu terdorong ke belakang. Selamat. Namun Kang Ci terhimpit di bawah pipa yang jatuh, tubuhnya tak bergerak, matanya terbuka memandangi langit dengan sayu, sementara gadis kecil itu menatapnya dengan ketakutan. Dalam pikirannya, Kang Ci menyadari satu hal, tubuhnya adalah satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan, dan mungkin kali ini, ia menggunakannya dengan cara terbaik. Darah terus mengalir, napasnya makin lemah, dan penglihatannya mulai kabur saat ia bergumam, inilah kenyataan yang sebenarnya. Namun segalanya berubah saat ia membuka matanya lagi dan mendapati dirinya berada dalam ruang hampa mirip luar angkasa. Kepalanya pusing, kesadarannya limbung, dan ia bertanya-tanya di mana dirinya berada. Kegelapan begitu pekat, seolah ia masuk ke dalam lubang hitam. Ia bingung apakah ia masih hidup atau sudah mati. Lalu, terdengar suara asing bertanya tentang neraka bernama pelupaan, dan menyuruhnya untuk menghadapi kenyataan. Kang Ci bertanya siapa sosok itu dan apa maksudnya. Suara itu hanya tertawa, menyebutkan bahwa kematian hanyalah jalan menuju reinkarnasi. Pernyataan itu membuat Kang Ci terkejut bukan main. Makhluk tersebut terus tertawa dan mengatakan bahwa ia akan diberi kesempatan untuk mengingat kembali siapa dirinya. Kang Ci, yang kebingungan, meminta penjelasan yang lebih mudah dimengerti. Namun suara itu hanya mengejeknya sebagai orang bodoh dan menyuruhnya membuka mata. Secara perlahan, Kang Ci mulai membuka matanya.
Bola matanya berubah warna secara misterius dan ia tiba-tiba berdiri dengan teriakan, melihat sekeliling dengan penuh kebingungan. Tempat itu terlihat seperti sebuah kastil kuno. Saat ia menatap pantulan dirinya di jendela, ia mendapati sesuatu yang tak biasa, sebuah tanduk tumbuh dari kepalanya. Ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar sudah mati dan terlahir kembali seperti dalam anime, dan apakah semua ini nyata. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah mimpi, tapi sensasi tubuhnya terasa terlalu nyata, membuatnya menepis kemungkinan itu. Jika ia benar-benar bereinkarnasi, maka langkah berikutnya adalah mencari tahu di mana ia berada. Bangunan di sekelilingnya terlihat seperti kastil tua, namun yang paling penting, ia harus mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Tiba-tiba terdengar suara lain menanyakan apa yang sedang ia gumamkan. Kang Qi terkejut, namun belum sempat bereaksi, sebilah pedang menembus dadanya dari belakang. Ia berteriak kesakitan, darah mulai mengalir deras dari luka itu, dan ia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sosok perempuan yang memegang pedang itu tertawa saat menarik senjatanya, membuat Kang Qi jatuh berlutut sambil memegangi dadanya yang berdarah. Dengan napas terengah dan mata berkaca, ia mendengar gadis itu bertanya apakah ia benar-benar mengira dirinya akan mati begitu saja. Kang Qi hanya bisa batuk darah dan berkata bahwa rasanya sungguh menyakitkan, karena pedang itu benar-benar menembus dadanya. Kang Qi merasa kebingungan saat wanita di depannya mengangkat pedangnya kembali. Ia bertanya tentang maksud semua ini, namun wanita itu hanya menjawab dengan dingin bahwa ia membencinya dan karena itu ingin menyingkirkannya. Tepat saat pedangnya hendak menebas, sesuatu melesat dari kejauhan dan memukul senjata itu hingga terlepas dari genggamannya. Suara lantang memanggil nama, Tarmi, dan wanita itu langsung memelototinya sambil mempertanyakan kenapa ia ikut campur lagi. Tarmi menjawab dengan tenang bahwa ia tidak bisa membiarkan tindakan seperti itu dilakukan terhadap saudara sendiri. Dari sini, Kang Qi pun mengetahui bahwa wanita itu bernama Celdera. Kebingungannya semakin menjadi, tak hanya karena aksi mendadak yang ia alami, tetapi juga karena ia tak mengenali siapapun di tempat ini. Tarmi kemudian berlutut di hadapannya, menyebutnya dan menyatakan permintaan maaf atas tindakan Celdera yang kembali menindasnya. Ia lalu menawarkan minuman dan memintanya untuk meminumnya. Mengira itu semacam ramuan sihir, Kang Qi meneguknya tanpa pikir panjang. Namun beberapa saat kemudian, ia mulai merasakan sakit hebat di perutnya, tenggorokannya terasa terbakar, dan ia memuntahkan semuanya sembari bertanya apakah itu racun. Celdera mendekat dan bertanya apakah ia akan mati, sambil menyatakan bahwa ia berharap kematiannya terjadi di tangan sendiri. Tarmi menimpali bahwa meskipun Kang Qi terlihat kesakitan, sepertinya ia tidak akan mati, hanya saja ramuan itu kemungkinan besar gagal memberikan efek yang diinginkan. Di tengah rasa nyerinya, Kang Qi terus bertanya-tanya kenapa ia harus mengalami semua ini. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seseorang berteriak bahwa Raja Iblis, Khaldun, telah kembali dari perburuan para pahlawan. Celdera dan Tarmi tampak terkejut karena ayah mereka kembali lebih cepat dari dugaan. Mereka berharap pria itu pergi lebih lama. Kang Qi mengangkat pandangannya dan melihat sosok dengan tanduk tajam dan cincin di jarinya. Itulah Raja Iblis Khaldun. Dengan suara menggelegar, Khaldun mempertanyakan sumber keributan tersebut. Saat Celdera hendak menjelaskan bahwa Kang Qi yang memulainya, ia langsung dibungkam oleh ayahnya. Khaldun lalu mencengkeram leher kedua anaknya, menyebut bahwa ratapan para pengecut adalah aib di benteng sang Raja Iblis. Celdera meminta maaf dan Tarmi pun ikut memohon pengampunan. Melihat kejadian itu, Kang Qi menyimpulkan bahwa jika mereka adalah saudaranya, maka Khaldun tak lain adalah ayahnya. Khaldun menyatakan bahwa hanya dua suara yang pantas terdengar di bentengnya, suara kelahiran iblis hebat, dan suara kematian yang terhormat. Saat itu juga, Khaldun mengangkat kakinya dan menendang kepala Kang Qi hingga ia tersungkur ke tanah. Setelahnya, Khaldun juga menjatuhkan kedua anaknya dan pergi meninggalkan mereka. Dalam kesakitan dan kekesalan, Kang Qi menyadari bahwa dirinya benar-benar telah bereinkarnasi ke dunia lain sebagai anak dari Raja Iblis. Ia mulai dipenuhi amarah dan membatin bahwa dari semua kemungkinan, mengapa takdir malah menjadikannya sebagai anak Raja Iblis. Sebuah kilas balik pun muncul, seorang anak kecil menangis mengadu kepada ibunya karena Celdera menusuk matanya dengan garpu, dan sang ibu hanya menjawab bahwa kejadian seperti itu mungkin sudah sering terjadi. Itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Kemudian, ia menceritakan bagaimana Tarmi pernah mencoba meracuni makanannya. Gadis itu merespons dengan menyarankan bahwa jika benar demikian, maka ia harus membalas mereka seperti yang biasa dilakukan para iblis. Namun, ia menjawab bahwa jika ia melakukan itu, bisa jadi mereka akan mencoba membunuhnya. Gadis itu dengan dingin menyarankan agar ia membalikkan keadaan dan membunuh mereka terlebih dahulu. Ia terlihat terkejut, hingga gadis itu menjelaskan bahwa ayahnya sendiri telah membunuh 12 saudaranya dan naik tahta sebagai Raja Iblis Agung. Menurutnya,
Prinsip hidup para iblis sangat sederhana. Bunuh lebih dulu sebelum dibunuh. Tanpa peringatan, ia mencabut belati dan menikam perutnya langsung sambil mengatakan bahwa beginilah cara para iblis menyelesaikan masalah. Ia pun menangis dan memanggil ibunya dengan lirih. Gadis itu hanya bertanya apakah kini ia sudah mengerti. Di titik ini, diketahui bahwa nama pemuda itu adalah Kela, dan mulai saat itu, itulah nama yang akan menyertainya sebagai sang tokoh utama, karena itulah nama tubuh yang kini ia tempati. Kela terbangun mendadak dari tidurnya dengan napas tersengal, dan seorang wanita di dekatnya bertanya apakah ia telah sadar. Ia menyadari bahwa tubuh ini adalah wadah baru dalam kehidupannya sekarang, dan penglihatan tadi adalah kenangan dari pemilik asli tubuh ini. Luka-luka pada tubuh ini telah pulih total berkat kemampuan regenerasinya yang luar biasa. Wanita itu, yang merupakan pelayan pribadinya bernama Rin, memberitahu bahwa ia telah tidur cukup lama kali ini dan bahwa waktu makan malam keluarga hampir tiba. Ia menyatakan siap dan mulai bersiap. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, Kela dikenal sebagai anak yang pemalu dan tertutup, yang membuatnya sering dipandang rendah. Dalam kilas balik, terlihat Rin meminta Kela mengenakan pakaian pesta. Ia sempat merasa sungkan karena tahu bahwa pelayan kakaknya biasa membantunya mengenakan pakaian. Namun Rin menjawab bahwa ia juga bisa membantunya. Kela gugup dan menolak dengan alasan bisa melakukannya sendiri. Ketika Rin menyuruhnya membersihkan selimut sebagai tugasnya, Kela malah mengatakan bahwa tugas itu seharusnya dilakukan oleh seorang pelayan. Bahkan, ia sempat memergoki Rin tidur di tempat tidurnya, dan suatu kali, ia mendapati boneka diletakkan sebagai pengganti dirinya yang absen dari tugas. Kela bingung bagaimana tubuh ini bisa membiarkan dirinya hidup seperti ini. Anak seorang raja iblis seharusnya tidak takut pada pelayannya sendiri. Ia mulai merasakan simpati terhadap pemilik tubuh ini, dan mengepalkan tangannya sambil merenung bahwa ia telah menjadi sasaran penindasan selama ini. Hidupnya sekarang pun tidak jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya, di mana yang lemah selalu menjadi korban. Saat waktu makan malam tiba, di ruang makan yang hanya memiliki 4 kursi, Celdera menegur Kela karena datang terlambat. Kela menyadari bahwa kehadiran Celdera sangat menekan. Ia benar-benar pantas disebut Raja Iblis. Ia duduk sambil meminta maaf, namun begitu ia mengambil tempat, Celdera menyambutnya dan menendang sesuatu ke arahnya. Ternyata itu adalah belati yang menancap langsung ke pahanya dan menahannya di kursi. Kela menjerit pelan karena rasa sakit yang menghantam. Celdera hanya berkata bahwa ia terlihat lesu dan menyarankannya untuk makan lebih banyak. Di dalam pikirannya, Kela mulai merasa cemas. Jika identitas aslinya terbongkar, segalanya bisa menjadi bencana. Ia pun sadar bahwa ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Rin hanya memandangnya dari kejauhan. Ketika Kela menyuapkan sesendok makanan ke mulutnya, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Makanan itu jelas beracun. Tarmi, yang menyajikan sup tersebut, mengaku bahwa hidangan itu dibuat khusus untuknya. Meski rasa sup itu tampak lezat, Kela mulai menyadari bahwa dirinya kini dikelilingi oleh sekelompok iblis yang tidak pernah ia anggap sebagai keluarganya. Ia memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka memperlakukannya seenaknya lagi. Selama ini, ia selalu mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan. Di dunia game pembangunan ruang bawah tanah, ia dikenal sebagai perancang peta paling berbakat. Namun, di kehidupan nyata, ia hanyalah anak yang kerap dijadikan sasaran ejekan hingga akhir tragisnya, ketika ia rela mengorbankan diri demi menyelamatkan seorang gadis kecil. Kela tidak ingin mengalami kematian yang tak berdaya seperti itu lagi. Dengan tawa getir, ia mengangkat mangkuk sup dan melemparkannya ke arah Celdera sambil menyuruhnya mencicipi buatan Tarmi. Tak berhenti di situ, ia mencabut belati dari kakinya dan melemparkannya tepat ke lengan Tarmi, menyindir bahwa itu adalah hadiah dari Celdera. Hel terkejut melihat tindakan nekat Kela. Kela lalu menyelipkan kedua tangannya ke bawah meja dan menggumam, mempertanyakan mengapa para iblis harus berpura-pura sebagai keluarga bahagia yang makan bersama. Ia menyimpulkan bahwa mulai sekarang, setiap orang harus makan sendiri-sendiri. Tanpa ragu, ia membalik meja hingga semua orang tercengang. Kela bersumpah akan mengalahkan para iblis ini. Di dalam kastil beberapa waktu kemudian, ia mengaku bahwa kejadian itu cukup menyenangkan meski harus menerima pukulan nyaris mematikan dari ayahnya yang mengira ia sudah kehilangan akal. Namun, secara mengejutkan ia pulih dalam waktu singkat, dan kini merasakan kekuatan asing yang mengalir dalam tubuhnya. Ia mulai curiga bahwa dirinya benar-benar anak Raja Iblis, meskipun masih belum yakin seberapa besar kekuatan sejatinya. Rin mengingatkannya bahwa pelajaran mengenai kekuatan iblis sudah dekat dan ia harus bersiap. Kela mengaku tahu, tetapi menolak diperlakukan seperti bawahan. Ia merasa tak perlu menghindari pelajaran tersebut meski berdasarkan ingatan tubuh aslinya. Itu adalah pengalaman paling menyakitkan. Di lapangan latihan, semua murid berdiri di depan instruktur, yang mengumumkan bahwa Celdera dan Tarmi tidak akan bergabung.
Namun, ia senang karena yang lainnya hadir. Kela memandangi wajah-wajah di sekelilingnya dan merasa akrab karena semua ini tersimpan dalam memori masa lalu tubuh yang ia huni. Sebuah kelas balik memperlihatkan bagaimana dulu Kela tak mampu menahan penderitaan. Seorang murid muncul dengan tangan dikelilingi aura gelap, mengatakan bahwa tak ada jalan keluar. Ia menghajar Kela tanpa ampun, menyebutnya sebagai pelajaran. Di antara para murid, iblis sejati itu justru menyiksa Kela seperti boneka mainan, sementara Tarmi dan Celdera hanya menonton. Celdera bahkan bertanya-tanya apakah si pelaku terlalu lunak dan menambahkan bahwa tak perlu bersikap baik pada Kela, ia layak menerima yang lebih buruk. Setelah diizinkan untuk menunjukkan kekuatan sejatinya, pemuda itu berterima kasih sambil memerah karena malu, lalu bersiap dengan serius. Sementara itu, Kela yang enggan bertarung hanya bisa memohon belas kasihan. Ia pun menutup mata dan pasrah pada takdir. Dalam hatinya, sang tokoh utama menggertakkan gigi sambil menyadari bahwa tubuh asli yang ia tempati dahulu memang tidak lemah, namun terlalu berhati lembut. Kini keadaannya telah berubah, ia bukan lagi Kela yang dulu, dan kali ini ia berniat memanfaatkan kekuatan itu sepenuhnya. Saat pelatih mengumumkan dimulainya sesi latihan, ia menanyakan siapa yang bertarung pada sesi sebelumnya. Seorang pemuda dari kilasan masa lalu menjawab bahwa ia dan Kela lah yang bertanding, lalu sambil tertawa ia berkata bahwa dirinya lupa memanggil Kela dengan gelar yang pantas. Hal ini membuat Kela merasa jengkel karena kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan padanya. Pelatih pun memutuskan memulai ronde kedua dari duel tersebut. Sang pemuda mulai mengisi tangannya dengan energi dan menantang Kela untuk bersiap. Para penonton di sekeliling memperkirakan Kela akan kembali babak belur. Bahkan ada yang menyebut bahwa pemuda itu bernama Rod dan memperingatkannya agar tidak terlalu kasar, karena bisa saja membuat sang tuan muda menangis lagi. Kela yang masih diliputi kemarahan, menatap tajam Rod di hadapannya. Ia merasa bahwa Rod sangat mirip dengan pemilik tubuh ini sebelumnya. Miskin, lemah, dan selalu diremehkan. Namun sekarang berbeda, karena kini ia memiliki fisik yang luar biasa. Saat mulai membangkitkan mana miliknya, Rod langsung terkejut, tidak percaya bahwa Kela menyimpan kekuatan sebesar itu. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah semua itu nyata, dan Rod mengaku bahkan tak sanggup bergerak karena tekanan mana yang begitu berat. Kela mendekatinya dengan tenang dan mengatakan bahwa ia akan bersikap lunak hari ini, hanya meminta Rod menahan satu pukulan saja. Dan dengan sekali serang, ia menghantam wajah Rod hingga gigi-giginya berhamburan, tubuhnya terhempas dan menghantam lantai keras, menciptakan debu dan retakan. Semua orang terdiam, syok karena Rod bahkan tak sempat membalas. Bahkan sang pelatih tampak terkejut, meskipun ternyata Rod masih hidup dan hanya bisa batuk, giginya tampak rusak seolah milik seorang perokok berat. Kela kemudian mendekat dan menanyakan ucapan Rod sebelumnya, mempertanyakan keberaniannya bersikap kurang ajar terhadap putra Raja Iblis. Rod pun ketakutan dan memohon ampun, akhirnya memanggil Kela dengan sebutan yang semestinya. Dengan tatapan tajam, Kela memperingatkan agar Rod tidak mengulang kesalahan yang sama bila ingin hidup lebih lama. Para murid lain mulai bergumam, menyadari bahwa meskipun itu tetap Kela, ada sesuatu yang sangat berbeda. Kela pun memanggil pelatih, yang sempat bingung namun langsung mengingat bahwa sesi pelatihan belum selesai. Ia pun mengiyakan untuk melanjutkan. Dari kejauhan, Rin yang memperhatikan hanya bisa bergumam bahwa Kela bertingkah aneh hari ini. Di sisi lain, Khaldun mengamati anaknya dari balkon, wajahnya serius seperti sedang larut dalam pikiran yang dalam. Di bagian lain dari kastil, terdengar suara teriakan Celdera yang meledak dalam amarah, bersumpah bahwa ia tidak akan pernah bisa memaafkan. Sulit dipercaya bahwa ada orang sekeji itu yang benar-benar tega meracuni Celdera. Namun Tarmi mencoba menenangkannya, menyarankan agar dia fokus pada penyembuhan karena dia tidak memiliki kemampuan regenerasi luar biasa seperti yang dimiliki oleh Kela. Celdera pun merasa heran, mempertanyakan mengapa hanya Kela yang bisa pulih secepat itu. Tarmi merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri Kela. Ia mengingat saat mereka makan bersama, ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya, hingga sang ayah, yang selama ini tak pernah tersenyum, justru tersenyum untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Celdera menganggap hal itu mustahil, tetapi Tarmi menyadari ada sesuatu yang janggal. Ia pun menyarankan agar mereka berhenti bertarung sejenak dan mencoba menangani masalah Kela bersama. Meski awalnya kaget, Celdera kemudian menanggapi dengan tawa kecil dan berkata bahwa akan lebih baik jika mereka membunuh Kela terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertarungan. Mereka berdua tak ingin Kela kembali menarik perhatian ayah mereka. Di sisi lain, Kela tampak terguncang oleh sesuatu yang dilihatnya. Sebuah gambaran sosok pria berwajah kejam yang menatap tajam padanya. Sang pelatih menjelaskan bahwa pria itu adalah mantan Raja Iblis yang legendaris, bernama Turk. Kela merasa penampilannya benar-benar menyeramkan. Pelatih itu melanjutkan bahwa Turk adalah penguasa paling kuat di masanya,
namun harus menemui ajalnya karena konspirasi pengecut dari Serikat Langit. Sejak saat itu, serikat lain yang haus kekuasaan mulai mendekati wilayah kerajaan iblis. Kela berkata bahwa dia mengingat betul nama-nama serikat yang mengepung kerajaannya, dan karena merekalah, dia terpaksa terkurung di dalam kastil seumur hidupnya, meskipun dia begitu ingin keluar. Raut wajahnya dipenuhi kejengkelan saat mendengarnya. Pelatih juga menjelaskan bahwa Serikat Langit merupakan fondasi dari serikat-serikat lain yang kini bersiap menyerbu kerajaan. Karena itu, untuk membantu Raja Khaldun membasmi para penjahat itu, mereka harus menguatkan hati dan bertempur di pihak sang raja. Semua orang berteriak penuh semangat, sementara Kela justru tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kemudian, terlihat ia duduk menyendiri di atas tembok kastil, menatap cakrawala yang luas, berharap menemukan cara untuk keluar dari sana. Ia merasa bahwa bertahan di tempat itu hanya akan membawanya pada kematian, baik oleh tangan ayahnya maupun saudara-saudaranya. Ia pun bertanya pada Rin apakah ayahnya akan meninggalkan kastil dalam 3 hari ke depan, dan mendapat konfirmasi. Kela lalu mengutarakan bahwa kastil ini memiliki satu titik lemah. Tidak adanya ahli peta yang bisa memanfaatkan kontur medan dalam strategi perang. Ia tahu bahwa para serikat licik menggunakan tanah kosong di sekeliling kerajaan untuk melancarkan serangan, dan karena itu, ia berencana menggunakan waktu tersisa sebelum serangan besar berikutnya untuk menggambar peta wilayah secara menyeluruh. Dengan cara ini, ia bisa membantu ayahnya membasmi musuh satu persatu. Namun di balik rencana itu, tersimpan pula niat pribadinya, menyusun rencana pelarian dari tempat ini. Baginya, inilah saat yang tepat untuk mulai bergerak. Dunia ini sangat berbeda dari kenyataan, dan hal itu membuat Kela merasa bahwa ia bisa merancang peta sesuai keinginannya. Ia lalu memerintahkan Rin untuk segera membuat ruang kerja rahasia di ruang bawah tanah kastil. Saat ditanya maksudnya, ia menjelaskan bahwa ia memerlukan tempat tersembunyi agar bisa bekerja tanpa sepengetahuan ayahnya. Di tempat lain di dalam kastil, terlihat ayahnya, Khaldun, sedang berendam di pemandian saat aura ungu mulai keluar dari tubuhnya. Ia bergumam bahwa Kela tidak boleh luput dari pengawasannya, dan sebelum segalanya terlambat, ia harus memastikannya sendiri. Sementara itu, Kela tampak kesal saat melihat ruang kerja rahasia yang telah dibuat oleh Rin. Ia merasa hasilnya jauh dari harapan untuk putra Raja Iblis, dan saat Rin menangis karena harus melakukannya secara diam-diam, Kela justru memarahinya karena tidak bekerja dengan benar. Meski dalam hati ada rasa kasihan terhadap gadis itu, Kela tetap merasa ia harus bersikap tegas dari waktu ke waktu. Rin mengatakan bahwa Kela kini terlihat menyeramkan dan tak lagi seperti dulu, namun di sisi lain, menurutnya itu justru membuat Kela lebih mengagumkan dan menarik. Saat Kela menyuruhnya mengambil kopi, Rin mengangguk dan langsung pergi, meski terlihat bingung karena tidak tahu apa itu, kopi. Di tengah lorong, ia masih menggumamkan kata itu saat tiba-tiba Khaldun muncul dan bertanya mengapa ia berada di ruang bawah tanah tanpa ditemani Kela. Ia gugup dan mencoba menyembunyikan kebenaran, tapi tatapan tajam Khaldun memaksanya mengaku bahwa Kela memintanya merahasiakan sesuatu. Kembali ke dalam ruangan, Kela tampak puas sambil menatap peta yang sedang digambarnya. Ia merasa beruntung karena dunia ini terasa seperti permainan, dan menggambar peta memberinya kesenangan luar biasa. Namun, tiba-tiba terdengar langkah kaki berat mendekat, dan pintu dibuka secara kasar. Kela terkejut saat melihat Khaldun yang marah karena ia diam-diam membuat ruang kerja tanpa seizin ayahnya. Sebelum sempat bereaksi, Khaldun langsung menusukkan tangannya ke perut Kela, mengatakan bahwa jika anaknya ingin membunuhnya, seharusnya dilakukan secara langsung, bukan dengan cara pengecut. Kela memuntahkan darah, merasa kesakitannya luar biasa, sesuatu yang masuk akal mengingat siapa ayahnya, dan merasa bahwa nyawanya benar-benar terancam. Dengan sisa tenaga, ia meraih peta di atas meja dan memintanya untuk melihatnya. Ketika ditanya apa itu, Kela hanya menjawab bahwa bagian luar kastil ini dirasa tidak ideal untuk pertarungan mereka melawan para guild. Saat ayahnya mulai meneliti peta, Kela menyarankan bahwa mengubah struktur medan sesuai dengan desain yang ia buat bisa menjadi keuntungan besar dalam pertempuran mendatang. Hal ini membuat sang ayah terkejut dan segera menarik tangannya dari tubuh Kela, mempertanyakan mengapa ia tiba-tiba membangun kantor rahasia. Kela menjelaskan bahwa jika sebelumnya ia menyatakan ingin membantu, pasti tidak akan diizinkan, dan karena itu ia menunggu hingga peta selesai sebelum menunjukkannya. Ia menambahkan bahwa sebagai putra Raja Iblis Agung, ia merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam menghancurkan Guild Langit. Tatapan ayahnya berubah menjadi penuh penilaian, dan Kela berharap rencananya membuahkan hasil. Sementara itu, Rin bertanya-tanya apakah Kela benar-benar ingin mati dengan mengucapkan hal seperti itu di hadapan Raja Iblis. Ayahnya, Khaldun, kemudian bertanya berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk menyelesaikan peta tersebut. Pertanyaan yang mengejutkan Kela karena tak disangka akan mendapat tanggapan seperti itu. Khaldun mengulang pertanyaannya,
mempertanyakan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Dengan semangat, Kela menyebutkan bahwa 5 hari sudah cukup. Namun, Khaldun memperingatkan bahwa Guild Langit akan kembali menyusun kekuatan mereka dalam 3 hari, membuat peta itu tidak lagi relevan jika tidak selesai tepat waktu. Tanpa ragu, Kela menegaskan bahwa ia hanya butuh 5 jam, bukan 5 hari. Khaldun yang terkejut mulai menunjukkan rasa bangga pada wajahnya dan menyuruh Kela untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun menambahkan bahwa jika itu hanya omong kosong belaka, ia sendiri yang akan menghancurkan peta itu bersamanya. Setelah Khaldun pergi, Kela bergumam puas bahwa ia berhasil, meski tubuhnya mulai melemah dan ia jatuh berlutut sambil memuntahkan darah. Ia mulai bertanya-tanya apakah sang ayah mencoba menyingkirkannya hanya karena merasa ia sudah tak berguna. Rin yang memerah wajahnya karena malu menyebut bahwa Kela telah berhasil meyakinkan Raja Iblis. Namun Kela membentaknya karena hanya berdiri diam, menyuruhnya segera membawa dirinya ke ruang penyembuhan. Rin pun menurutinya, dan sesuai janji, Kela benar-benar menyelesaikan peta itu dalam 5 jam. Di hadapan peta itu, pasukan Raja Iblis telah berkumpul dan memulai pembangunan besar-besaran. Para penyihir melemparkan ilusi di sekitar area konstruksi, mengubah bentuk medan secara drastis. Hingga seseorang menyadari bahwa peta baru ini seperti dibangun dari dalam permainan. Semuanya berjalan sesuai dengan strategi Kela. Sementara itu, dalam pertemuan Guild Langit, seorang anggota panik dan mempertanyakan apakah musuh benar-benar mengubah kontur tanah di sekitar wilayah itu. Saat itulah, diperkenalkan sosok pemimpin Guild Langit bernama Hermeson, dan seseorang menegaskan bahwa informasi tersebut benar adanya. Mereka benar-benar sedang membentuk ulang wilayah mereka. Mereka menjadi korban tipu daya melalui sihir ilusi. Hermeson mulai meragukan niat pihak lain, sementara seorang rekannya bertanya apakah mereka sebaiknya menghentikan serangan. Namun Hermeson menolak, menegaskan bahwa tidak ada gunanya mundur sekarang karena semuanya sudah terlambat. Dalam kurun waktu hanya 3 hari, Talua berhasil membentuk pasukan elit terkuat yang pernah mereka miliki, dikenal dengan nama Talkan. Diketahui bahwa pembentukan kelompok ini telah direncanakan selama puluhan tahun, dan kini akhirnya rampung sepenuhnya, menjadikannya kekuatan yang bahkan para iblis pun tak bisa kalahkan meski telah mempersiapkan diri selama berabad-abad. Dalam hitungan hari, nasib Raja Iblis Agung, Khaldun, dipastikan menuju kehancuran. Salah satu anggota pasukan Talkan terlihat terbang di atas punggung naga, berteriak menyemangati para prajurit agar tetap bertahan karena mereka akan mencapai kastil Raja Iblis dalam waktu 2 hari. Dengan lantang, ia menyatakan bahwa era kepemimpinan Raja Iblis Agung yang telah berlangsung selama ribuan tahun akan segera berakhir. Saatnya tiba untuk menerobos kastil itu dan mengubahnya menjadi abu. Nama sang pemimpin terungkap, yaitu Kilman, dan seorang wanita bernama Srills memujinya atas kepemimpinannya yang luar biasa. Saat seseorang bertanya pada Srills apakah mereka benar-benar mampu mengalahkan Raja Iblis, ia menjawab dengan penuh keyakinan bahwa tentu saja mereka bisa, karena mereka adalah pasukan Talkan, bukan sekadar serikat biasa, dan kali ini mereka akan memastikan bahwa Raja Iblis benar-benar dihancurkan untuk selamanya. Sementara itu, di dalam kastil, Khaldun mengakui bahwa Kela tidak melebih-lebihkan soal peta tersebut. Meski dia sadar bahwa peta itu tidak sempurna, tubuhnya sudah mencapai batas kemampuannya dan tak ada ruang lagi untuk mengeluh. Esok adalah hari penentuan, hari di mana perhitungan akhir dengan serikat langit akan terjadi. Para penyihir terlihat masih bekerja keras, sementara para iblis menjalankan perintah tanpa ragu. Kela merasa semuanya berjalan sesuai dengan rencana, namun kali ini berbeda jauh dari sekadar menggambar peta dalam sebuah permainan. Ia hampir tak percaya bahwa dirinya benar-benar bisa mengubah bentuk daratan sesuai kehendaknya. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu, karena pertempuran akan dimulai esok hari. Saat hari itu tiba, pasukan Talkan telah mencapai lokasi, dan semangat mereka memuncak. Hermeson menyambut mereka dan berterima kasih karena telah menempuh perjalanan jauh. Kilman menyatakan bahwa mereka sudah siap dan bertekad untuk menaklukkan Raja Iblis. Hermeson menyetujui dan mengatakan bahwa saatnya telah tiba untuk memulai invasi. Kilman mengangkat tangannya tinggi dan menyerukan kemenangan bagi Talua. Suara sorak-sorai menggema saat lingkaran sihir kecil tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Hermeson menatap ke bawah dengan terkejut, begitu pula Kilman yang langsung menyadari bahwa mereka sedang diserang secara mendadak. Ia segera memerintahkan formasi bertahan. Ledakan besar terjadi di segala arah, dan banyak yang mulai meragukan apakah semua ini nyata. Hermeson menyebut bahwa ini mustahil. Sosok bayangan familiar pun mulai terlihat di antara mereka, dan ketika diperjelas, 2 tanduk muncul. Itu adalah Khaldun sendiri. Saat seseorang bertanya bagaimana ia bisa berada di sana, cerita pun berpindah ke kilas balik, memperlihatkan Kela memberitahu ayahnya bahwa ia telah menyingkirkan penghalang pelindung itu. Sihir pengawasan milik Guild Langit kini terfokus pada mereka,
membuat Khaldun mampu menggunakan teleportasi tanpa terdeteksi. Ayahnya mengakui bahwa melakukan teleportasi langsung ke markas musuh adalah tindakan yang luar biasa, sementara Caldera memperingatkannya bahwa hal itu terlalu berisiko. Tarmi pun sependapat, menyebut langkah itu terlalu berbahaya, bahkan bagi ayah mereka. Namun, Khaldun menantang keraguan mereka terhadap kekuatan Raja Iblis, dan saat keduanya mulai panik karena kondisi Khaldun yang belum sepenuhnya pulih, ia menegaskan bahwa keputusannya final. Ia menyatakan bahwa esok hari, ia akan memulai pertempuran dari pusat markas lawan. Kembali ke masa kini, Khaldun melepaskan auranya yang menggetarkan udara dan bersumpah akan membunuh setiap musuhnya satu persatu. Ia disambut teriakan marah dari mereka yang merasa diserang secara mendadak, lalu memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang penuh. Dengan pekikan perang, mereka menyerbu maju dan sebuah ledakan besar mengguncang medan, melontarkan banyak orang ke udara. Di atas salah satu menara, Kela berdiri memandangi pasukan di bawahnya. Ia mengumumkan bahwa seluruh persiapan telah rampung dan memerintahkan semua orang untuk maju ke garis depan. Pasukan Guild Langit di medan pertempuran segera mencoba membangun perisai pertahanan, namun mereka harus menghadapi serangan langsung dari pasukan benteng iblis, bahkan dari arah bawah tanah sekalipun. Serangan dari segala arah ini menciptakan kepungan mematikan, namun para prajurit tetap teguh bertekad untuk mempertahankan markas Guild Langit agar tidak jatuh ke tangan musuh. Meski sempat tampak ragu, Kela meyakinkan dirinya bahwa rencana berjalan sesuai harapan. Sebuah senyuman samar muncul di wajahnya. Tiba-tiba suara Caldera terdengar, mengungkapkan bahwa ia tak memahami alasan di balik keputusan Khaldun, namun yakin bahwa semua takkan berjalan sesuai rencana. Tarmi pun mengeluh bahwa ini semua bisa dihindari jika Kela tidak melewati batas. Ia menatap Kela dengan dingin, menyuruhnya mati karena keberadaannya dianggap tak lagi dibutuhkan. Dalam sekejap, serangan dahsyat menghantam langsung perut Kela. Serangan tersebut mengandung racun yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Kela menjerit kesakitan. Tarmi memberi aba-aba, dan Caldera pun bergerak cepat, membalut pedangnya dengan aura tajam dan menyerang. Ia meyakini bahwa sekalipun Kela punya kemampuan regenerasi luar biasa, tak ada gunanya jika kepalanya dipenggal. Kepala Kela pun melayang di udara, sementara kedua saudaranya tersenyum puas. Dalam keadaan terkejut, Kela bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhir baginya. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan jatuh dari tembok, kepalanya pun ikut terhempas. Meskipun tubuhnya terpisah, matanya masih menatap mereka, mencoba mengucapkan sesuatu. Caldera dan Tarmi mengumumkan bahwa mereka telah berhasil, dan kini waktunya membantu ayah mereka. Namun Caldera ternyata menyimpan rencana lain yang belum terungkap. Kilatan dari belati kecilnya menembus dengan cekatan, dan Tarmi yang sempat terkejut segera menerima tusukan di bahunya. Wanita itu dengan tenang menyatakan bahwa dia telah menemukan titik lemahnya, menyindir bahwa hal itu sudah ia duga dari seseorang secepat dan sepintar dirinya. Ia menambahkan bahwa senjata itu adalah milik ibu mereka, meskipun Tarmi dilarang menggunakannya. Namun, ia mengingatkannya bahwa mereka adalah iblis, makhluk yang tidak perlu tunduk pada aturan apapun. Baginya, senjata diciptakan untuk digunakan, bukan disimpan. Ketika Tarmi bertanya apakah dia serius, wanita itu menjawab bahwa jika ia berhasil membunuhnya saat ini, maka dialah satu-satunya pewaris yang tersisa. Kemarahan mulai membakar dada Tarmi, dan dengan suara penuh amarah, ia melesat ke arah lawannya. Namun baginya, semuanya telah berakhir sejak saat belati itu menembus tubuhnya. Mereka pun terlibat dalam pertarungan sengit, saling mengayunkan senjata. Dari bawah, Kela menyaksikan pertempuran itu dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa begitu kejam. Ia menutup matanya, membatin bahwa mereka persis seperti yang ia bayangkan. Tiba-tiba, terdengar suara keras dan tanah di bawah tubuhnya retak, membentuk lubang yang menyeretnya ke dalam. Rin menangkap tubuh dan kepalanya, lalu bersandar ke dinding sambil berusaha menyatukan kembali bagian-bagian tubuh Kela, menggigil ketakutan namun tetap berharap usahanya berhasil. Sementara itu, di medan tempur, terdengar seruan dari beberapa prajurit pasukan iblis yang memerintahkan penyerangan dari jalur rahasia untuk mengepung Guild Langit dari belakang. Namun, pasukan Guild Langit telah mengetahui taktik mereka dan begitu mereka keluar dari gerbang, iblis-iblis itu langsung disambut oleh serangan mendadak. Tak ada yang boleh lolos. Para iblis tak gentar, mengatakan bahwa mereka harus bertarung demi kehormatan kaum mereka, sebab jalan kembali sudah tertutup. Pertempuran sengit pun pecah. Dari kejauhan, terlihat naga yang ditunggangi oleh Jenderal Kilman bersiap menyerang. Ia menembakkan cahaya terang ke arah Raja Iblis. Khaldun mengangkat tangannya, menatap lurus ke arah serangan itu dan berkata bahwa sudah lama ia tidak melihat naga yang sama. Tanpa ragu, ia menerobos serangan tersebut, mencengkeram kepala naga, lalu mencabutnya dalam satu gerakan.
Kilman berteriak tak percaya bahwa ia telah dijebak sedemikian rupa dan segera memerintahkan serangan penuh. Sementara itu, iblis-iblis terus maju. Khaldun terkena serangan, tetapi tetap terlihat mengerikan dan tak tergoyahkan. Kilman mulai ragu apakah serangan mereka benar-benar melukainya. Namun bawahannya mengingatkan bahwa semuanya belum berakhir. Tubuh Khaldun kemudian mengalami transformasi yang drastis, berubah menjadi bentuk lain yang tampaknya merupakan wujud bertarungnya. Kilman terkejut karena perubahan itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab kuno, dan bahkan Sears pun membenarkannya. Rekan yang bersamanya saat itu mengaku tak mampu menggerakkan tubuhnya, dan Sears pun berteriak, mendesak pasukan untuk tetap fokus dan jangan sampai ketakutan menguasai mereka. Kilman mengakui bahwa ini buruk, karena tubuhnya gemetar hebat. Jika dia saja tak mampu bergerak karena takut, maka mustahil pasukannya bisa bertahan. Khaldun pun berpikir, menyadari bahwa satu-satunya kelemahan dari rencana Kela adalah markas utama dari basis langit ternyata memiliki satu kelemahan fatal. Mereka yang masuk tidak dapat keluar dengan mudah. Meskipun ini sudah menjadi kekurangan dalam rencana sejak awal, namun sebagai Raja Iblis, Khaldun tidak pernah menyuarakan hal itu karena ia percaya bahwa dirinya tidak perlu mengkhawatirkan jalan keluar. Mungkin Kela pun telah memperhitungkan risiko itu, namun hal tersebut tidak lagi menjadi fokus utamanya. Dengan tawa lirih yang menggema, ia memantapkan niatnya untuk memastikan bahwa semua musuhnya harus dieliminasi agar ia bisa keluar tanpa hambatan. Kilman segera menyadari kesungguhan Khaldun dalam melancarkan serangan penuh, dan ia pun menyerukan kepada semua pasukan untuk bertarung habis-habisan bahkan jika nyawa menjadi taruhannya. Tatapan mata Khaldun menyala terang, diikuti oleh ledakan luar biasa yang mengguncang tempat itu akibat pertempurannya dengan dua instruktur. Di dalam lubang besar yang tercipta karena serangan Rin, tubuhnya masih bergetar sembari menggenggam kepala Kela erat-erat. Dengan wajah yang penuh kepanikan dan air mata, ia memohon agar segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Ketakutan terlihat jelas di matanya, sementara ia terus mengulang kata-kata penuh harap. Kilasan adegan sebelumnya memperlihatkan Rin yang merasa jijik saat harus menyambung kembali lengan Kela yang terputus. Kela, yang menahan rasa sakit, mendesaknya agar segera menyelesaikan penyambungan itu. Meski enggan, Rin melakukannya dengan raut ketakutan, bertanya apakah semuanya telah selesai. Kela mengangguk, merasa lega bahwa percobaan itu berhasil seperti sebelumnya. Ia menggerakkan tangannya perlahan, lalu menyatakan bahwa tahap berikutnya adalah kepala. Rin jelas-jelas tak ingin melanjutkan, namun Kela bersikeras, menyatakan bahwa kepalanya adalah bagian paling vital dan ia perlu memastikan apakah proses regenerasi bisa terjadi juga di sana. Ia meminta Rin memenggal kepalanya dengan hati-hati. Rin, yang tampak terguncang, terpaksa melakukannya. Beberapa waktu kemudian, terlihat luka besar melingkar di leher Kela yang menunjukkan bekas pemenggalan. Ia merasa bahwa eksperimen kali ini sudah cukup dan memerintahkan Rin untuk segera menemui pelayan Caldera dan menyampaikan pesan seperti yang ia perintahkan sebelumnya, tanpa membuatnya mencurigakan. Rin yang masih diliputi ketegangan dan rasa tidak percaya terhadap perubahan Kela, menyampaikan pesan tersebut dengan gugup. Kepada pelayan Caldera, ia menyampaikan bahwa Kela berniat untuk membunuh Caldera dalam pertempuran kali ini, saat Raja Iblis sibuk menghadapi Guild Langit. Pelayan itu tampak tercengang, mempertanyakan keberanian Kela untuk melaksanakan rencana gila semacam itu. Rin menambahkan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi Caldera untuk mengakhiri hidup Kela dengan menebas lehernya, karena luka di lehernya belum sembuh sempurna dan pasti akan fatal meskipun ia memiliki regenerasi super cepat. Ia menggertakkan gigi, menyadari bahwa semua berjalan persis seperti rencana Kela yang tampak gila, namun luar biasa cermat. Walau begitu, ia tetap berharap Kela bisa bertahan. Saat panik menguasainya dan ia menyumpah Kela sebagai bodoh, tiba-tiba mata Kela perlahan terbuka. Ia bertanya siapa yang ia maksud dengan bodoh, dan Rin langsung merasa lega. Kela mengatakan bahwa ia sempat merasa ajal sudah dekat, dan menyimpulkan bahwa proses penyembuhannya jadi lebih lambat jika luka disebabkan oleh pisau dan serangan yang terisi mana. Namun, pada akhirnya ia selamat, dan semuanya masih berjalan sesuai rencananya. Air mata pun akhirnya mengalir dari mata Rin, kini dipenuhi oleh rasa syukur karena Kela tetap hidup. Dengan air mata yang membanjiri wajahnya, gadis itu memeluknya erat, menyangka bahwa dia telah benar-benar tewas. Ia menjadi merah padam karena malu dan segera menjauhkan dirinya, lalu mengatakan bahwa ia harus pergi. Di saat itulah, dengan nada tegas namun tenang, ia mengumumkan bahwa kontrak antara mereka telah berakhir, memberinya kebebasan yang selama ini tidak dimilikinya. Terkejut mendengar hal itu, gadis itu hanya mampu memandangi punggungnya saat ia pergi menjauh. Teringat masa kecil mereka ketika dia memintanya menjadi temannya, bukan hanya pelayannya. Tangisnya pun semakin pecah, dan ia memohon agar diizinkan ikut bersamanya. Namun permintaannya ditolak dengan dingin karena ia hanya akan menjadi beban. Di tempat lain,
Di medan pertempuran yang telah porak-poranda, terlihat Kilman telah kehilangan sebelah matanya dan menyebut Khaldun sebagai monster sejati. Khaldun sendiri tampak mengenaskan, kehilangan satu lengan dan tubuhnya nyaris hancur total, namun entah bagaimana ia masih berdiri tegak. Meskipun menyedihkan, namun itu sepadan dengan julukannya sebagai Raja Iblis Agung. Kilman mengakui bahwa tidak ada manusia yang mampu menghentikan bencana bernyawa yang berdiri di hadapan mereka ini. Khaldun memandang sekeliling dan menyadari bahwa hampir seluruh pasukannya telah hancur. Bahkan anak-anaknya pun belum tiba di medan tempur, dan kemungkinan besar tidak akan datang. Sambil merasa kecewa, ia menyadari bahwa sejak awal ini memang adalah pertarungannya sendiri. Dengan sisa mana terakhir yang ia miliki, ia bersiap mengakhiri segalanya dalam satu ledakan dahsyat. Sementara itu, Kela berlari secepat mungkin bersama Rin tepat di belakangnya. Ia akhirnya melihat pintu keluar dari kastil iblis, jalan menuju kebebasan. Namun Rin tiba-tiba menghadang jalannya, menahan serangan yang datang ke arah mereka dengan penghalang sihir. Kela kebingungan dan bertanya, tapi Rin menjelaskan bahwa ia mencium aroma darah yang sangat kuat. Beberapa sosok muncul dari persembunyian, mengungkapkan bahwa Raja Iblis berusaha menyelamatkan anak-anaknya, dan mereka tahu harus bersembunyi di sini sebagai langkah berjaga-jaga. Kela sangat terkejut mengetahui bahwa jalan keluar rahasia mereka sudah diawasi sejak awal. Para penyergap menyatakan bahwa tak satu pun dari keturunan Raja Iblis boleh dibiarkan hidup, dan langsung meluncurkan serangan. Rin bertindak cepat untuk menahan mereka dan meminta Kela melarikan diri. Kela bertanya bagaimana mungkin Rin bisa menghadapi mereka sendirian, tapi gadis itu bersikeras bahwa sebagai pelayannya, tugas utamanya adalah melindunginya. Ia mengingatkan Kela bahwa kekuatannya terbatas hanya pada sihir pelindung sederhana, tanpa kemampuan serangan yang berarti, jelas bahwa dia siap mengorbankan dirinya demi keselamatan tuannya. Saat Rin memintanya untuk segera kabur, Kela justru meletakkan tangannya di pundaknya, memanggil namanya dengan tenang, lalu mendorongnya ke belakang sambil memerintahkannya agar berhenti berpura-pura kuat. Ia mengatakan bahwa jika Rin memang ingin mengikutinya, maka dia tidak boleh mati di hadapannya karena itu hanya akan membuatnya marah. Rin mendarat dengan kaki gemetar dan bertanya maksud ucapannya. Tepat ketika para anggota dari Guild Langit menyergap mereka dan menyatakan bahwa tidak ada lagi jalan bagi Kela untuk melarikan diri. Mereka menganggap bahwa sihir tingkat menengah sudah cukup untuk menghadapi Kela, yang menurut mereka adalah anggota terlemah dari Kastel Raja Iblis. Karena selama ini Kela dikenal pendiam dan tak pernah menunjukkan kekuatannya, tak seorang pun mengetahui potensi sejatinya. Namun begitu ia mulai menangkis serangan-serangan mereka dengan mudah, segala asumsi itu hancur seketika. Bahkan Rin sendiri terkejut melihat kemampuannya dan bertanya-tanya bagaimana bisa dia melakukannya. Yang lain pun menganggap hal itu mustahil, sebab mereka yakin ia hanyalah iblis kelas rendah. Tanpa banyak bicara, Kela mengeluarkan auranya yang berwarna biru, mendekat dalam sekejap, lalu meraih wajah salah satu penyihir dan menghantamkannya ke dinding. Ia menegaskan bahwa kesalahan ini murni karena mereka tidak memverifikasi informasi dengan benar, dan bahwa mereka tak punya hak untuk menyalahkannya atas apa yang akan terjadi. Saat penyihir itu mencoba memohon agar diberi waktu, Kela langsung menyalurkan mana ke wajahnya, hingga seluruh wajahnya terbakar hebat. Rin tak percaya bahwa Kela bisa mengalahkan penyihir langit hanya dengan kekuatan mana, dan bahkan para musuhnya pun menganggap ini di luar logika karena mereka yakin Kela hanya pengecut tanpa kemampuan bertarung. Kela dengan dingin menyebutkan bahwa sejak awal informasi mereka sudah keliru. Karena merasa terdesak, para penyihir pun memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkas menggunakan sihir tombak cahaya, mempertaruhkan seluruh energi dalam satu serangan terakhir. Bila mereka gagal, mereka tahu kematian adalah takdir mereka. Rin berteriak agar Kela mundur, tapi serangan telah lebih dulu menghantam dari berbagai arah, menembus tubuhnya. Bahkan Rin pun ikut terkena tusukan di bahunya. Tubuh Kela kaku dan sulit bergerak, dan Rin yang juga tak mampu berdiri meminta maaf karena tak bisa melindunginya. Para penyihir mulai mengeluarkan pedang mereka sambil mengatakan bahwa rencana mereka telah berjalan sempurna dan inilah akhir dari segalanya. Salah satu dari mereka mendekati Rin dan dengan jijik menyentuh bibirnya, mengatakan bahwa ia akan sangat menyenangkan untuk dijadikan mainan. Rin membalas dengan kemarahan karena ia tahu apa yang telah mereka lakukan terhadap iblis-iblis lain. Penyihir itu hanya menyuruhnya diam, menegaskan bahwa ia akan segera bersenang-senang dengannya. Dalam hati, Kela terkejut menyadari bahwa di dunia ini pun manusia memperlakukan makhluk lain layaknya benda mati, dan amarahnya mulai membara. Seorang penyihir menyatakan bahwa langkah pertama mereka adalah membunuh anak Raja Iblis, dan saat Kela melihat ke arah pintu keluar yang hanya tinggal beberapa langkah lagi, ia merasa frustrasi karena tidak ingin ajal menjemputnya dengan cara seperti ini. Ia menggigit giginya kuat-kuat saat melihat salah satu penyihir mengangkat pedangnya tinggi, dan Rin pun berteriak memanggil namanya sekuat tenaga. Suara itu mengejutkan Kela, membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi karena ada perasaan aneh muncul dalam dirinya,
seolah ia bisa merasakan kehadiran seseorang yang mendekat. Saat itulah Khaldun muncul di hadapannya, membuat Kela terpaku dan mulai khawatir bahwa Khaldun telah menyelesaikan pertarungannya lebih awal dari yang diperkirakan, sehingga rencananya terancam gagal. Rasa takut menyelimutinya, tetapi Khaldun mulai menjelaskan bahwa ia telah melalui banyak pertempuran dan sudah mempertimbangkan segala kemungkinan. Ia menyinggung bahwa Caldera rela mengorbankan segalanya demi menjadi Ratu Iblis, sedangkan Tarmi sama sekali tak memiliki ambisi untuk meraih tahta. Sementara itu, Kela sendiri hanya ingin mengetahui bagaimana Khaldun bisa tiba di tempat itu. Khaldun kemudian mengungkapkan bahwa Raja Iblis memiliki kemampuan untuk mewariskan energi sihirnya kepada keturunannya sebelum ajal menjemput. Kela tercengang, dan Khaldun melanjutkan dengan menyatakan bahwa meskipun waktunya sangat terbatas, ia melihat Kela sebagai penerus paling layak untuk menjadi Raja Iblis sejati. Kela mencoba menyangkalnya, tapi Khaldun mulai melakukan ritual sakral sambil menyebutkan nama lengkapnya secara resmi. Ia lalu memindahkan seluruh sisa kekuatan sihirnya ke tubuh anaknya. Energi tersebut berubah menjadi bola cahaya besar yang mengarah langsung ke dada Kela, membuatnya berteriak agar sang ayah menghentikannya. Namun, Khaldun hanya menatapnya dengan hangat untuk pertama kalinya dan mengatakan bahwa Kela tak perlu bersedih atas kematiannya dan harus bertindak layaknya iblis sejati. Adegan berpindah cepat ke kepala Khaldun yang telah terpenggal dan tergeletak di tanah. Sementara Sirce terengah-engah dan menyatakan bahwa akhirnya pria itu benar-benar mati, membawa semua kekuatannya bersamanya. Tubuh Kilman terlihat terbelah dua, dan Sirce menambahkan bahwa semua pengorbanan telah dilakukan demi tujuan itu. Ketika ia menyadari sepenuhnya kenyataan tersebut, rasa panik menyelimutinya. Para anggota Serikat Langit mulai bertanya-tanya apakah Raja Iblis benar-benar telah tiada. Kemudian mereka mulai bersorak atas kemenangan yang mereka yakini telah diraih. Pandangan Khaldun perlahan memudar sepenuhnya, dan kita kembali ke Kela yang sedang berteriak, saat aura ungu mulai mengalir dari tubuhnya, menghancurkan tombak-tombak di sekelilingnya. Rin terkejut dan memanggil namanya, sementara para penyihir bertanya-tanya bagaimana kekuatan sihir Kela bisa meningkat drastis dalam sekejap. Kela mulai tertawa sambil melihat tangannya, mempertanyakan apakah Khaldun benar-benar mati, dan jika iya, maka itu berarti rencananya berhasil. Para penyihir menyadari bahwa energi mereka telah habis dan menyarankan agar segera pergi dari tempat itu. Namun Kela mengatakan pada Larin untuk mulai bergerak karena ia mulai merasakan kehampaan gelap yang tidak berujung, sebuah kekuatan besar yang ia yakini telah diwariskan oleh Khaldun. Para penyihir memperingatkannya agar tidak mendekat dan mulai menyebutnya sebagai iblis. Namun Kela mempertanyakan siapa sebenarnya yang jahat di antara mereka. Saat mereka bersiap menyerang, Zeirin tiba-tiba melompat menyerang dan menghantam wajah salah satu dari mereka, menyatakan bahwa mereka adalah iblis yang sesungguhnya. Zeirin bahkan berhasil melempar keduanya ke dinding hingga tubuh mereka terpental keras dan mulai kehilangan kesadaran. Kesadaran dalam diri Kela mengakui bahwa kekuatan Khaldun sungguh luar biasa, meskipun sangat membebani tubuhnya karena ia belum sanggup sepenuhnya menanggung energi sebesar itu. Setelah memastikan kondisi Rin, ia bertanya apakah ia masih bisa bergerak, dan saat Rin mengangguk, mereka segera memutuskan untuk meninggalkan gua tersebut. Dalam perjalanan keluar, Kela berterima kasih kepada Khaldun karena berkat bantuannya. Kini ia bisa benar-benar meninggalkan kastel tempat ia terkurung selama ini. Di kejauhan, kastel terlihat dilalap api, sementara Kela dan Rin melintasi padang rumput. Dengan napas lega, Kela berkata bahwa ia akhirnya bebas. Ia tertawa riang, menyadari bahwa kini ia bisa pergi kemanapun yang ia inginkan dan menjalani hidup sesuai pilihannya. Namun, tiba-tiba seberkas cahaya biru terang menghantamnya. Kela terkejut dan bertanya-tanya apa itu. Rin langsung mengenali cahaya tersebut sebagai mantra teleportasi. Tanpa banyak pikir, Kela mengulurkan tangan padanya dan memintanya untuk menggenggamnya. Meski terkejut, Rin meraih tangannya, dan dalam sekejap, keduanya terpental ke angkasa. Mereka terbang di atas sebuah kota dengan kastel indah sebelum akhirnya jatuh di sebuah hutan di dekatnya. Sambil memandangi sekeliling, mereka bingung di mana mereka berada. Rin dengan heran menyebutkan bahwa ia tak tahu Kela bisa menggunakan sihir teleportasi, namun Kela menjelaskan bahwa itu bukan ulahnya. Itu adalah mantra peringatan yang sengaja dipasang ayah mereka sebagai tindakan darurat jika dirinya mati. Rin mulai menyadari bahwa semua lukanya sudah sembuh, dan Kela mengatakan bahwa ia pun merasakan hal yang sama, seolah-olah telah berlalu 3 hari selama proses teleportasi magis tersebut berlangsung. Ia yakin Khaldun memang sengaja menciptakan ruang sihir seperti itu agar mereka bisa pulih sepenuhnya dalam kondisi darurat. Rin menyimpulkan bahwa itu bukan hanya sihir teleportasi, melainkan kombinasi antara penyembuhan dan perpindahan. Kela mulai merasakan bahwa mungkin ia telah salah menilai ayahnya, yang ternyata memasang perlindungan seperti itu demi anak-anaknya. Rin lalu bertanya apakah itu berarti Raja Iblis benar-benar telah tiada, dan Kela membenarkan, tersenyum kecil sambil berkata bahwa semuanya berjalan sesuai rencana yang telah ia susun sejak awal.
Mendengar itu, Rin menyarankan bahwa kini Kelalah yang harus menjadi Raja Iblis berikutnya. Namun Kela bertanya mengapa ia harus melakukannya, dan Rin menjawab bahwa ia baru saja menyadari sesuatu. Setelah melihat bagaimana Kela telah berubah dan meyakinkan dirinya sebagai calon Raja Iblis sejati, gadis itu memutuskan untuk mencurahkan seluruh tenaganya demi menjadi pelayan setianya hingga ambisi tersebut terwujud. Namun, Kela menyadari bahwa ia telah salah paham dan memilih untuk membiarkannya melakukan apapun yang ia inginkan, sebab ia tak berniat membuang waktu untuk membantah, terlebih karena ia sadar betul bahwa ia memerlukan segala bantuan yang bisa ia dapatkan. Saat ia mulai berjalan menjauh, gadis itu memanggilnya dan menyuruhnya berhenti, karena ia mengenali tempat itu sebagai tanah sihir, sebuah negeri yang secara turun-temurun membesarkan para penyihir hanya untuk satu tujuan, membasmi ras iblis. Tak lama kemudian, mereka melihat kerumunan tengah merayakan kabar kematian Raja Iblis, dan Kela mulai merasa cemas dengan kehadiran mereka di sana, khawatir jika identitas mereka terbongkar. Sebagai langkah pencegahan, mereka menggunakan sihir penyamaran untuk menghapus semua ciri khas keiblisan dari tubuh mereka, tampil sepenuhnya sebagai manusia biasa, sebuah kemampuan yang Kela sendiri telah kuasai. Ia pun meminta gadis itu menjelaskan tentang negeri tersebut. Dengan nada serius, ia mulai menjelaskan bahwa Arsol merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di sisi timur perbatasan kerajaan Letaloya. Tanah itu diberkahi oleh makhluk air raksasa bernama Waterjor yang menghuni laut di sekitarnya, memungkinkan perkembangan sihir secara alami dan telah melahirkan banyak penyihir hebat. Arsol telah lama menjadi musuh bebuyutan kaum iblis, dan kini termasuk dalam wilayah kekuasaan Letaloya. Kela akhirnya memahami mengapa tempat ini dianggap berbahaya dan mulai bertanya-tanya mengapa ayahnya mengirimnya ke wilayah seberbahaya ini. Gadis itu berkata seharusnya mereka tidak menuju ibu kota jika mengetahui betapa berisikonya situasi yang sedang mereka hadapi. Ia menyarankan agar mereka melarikan diri, namun Kela menegaskan bahwa mereka masih memerlukan beberapa persiapan. Terlebih ia tahu bahwa sihir merupakan hal krusial di negeri ini. Hampir semua aspek kehidupan ditopang oleh kekuatan sihir. Bahkan beberapa bangunan pun melayang di udara karena sihir. Jika ia berhasil menguasai sihir di sini, ia yakin bisa membangun jauh lebih banyak daripada yang pernah ia lakukan di dunia permainan. Tak lama kemudian, suara perut Rin bergemuruh menandakan rasa laparnya, membuatnya terlihat canggung. Kela lalu membeli makanan dari salah satu kios yang menyajikan camilan ringan. Rin langsung mengenali makanan itu sebagai salah satu hidangan sihir khas Arsol, dan memuji rasanya yang luar biasa sambil menunjukkan ekspresi bahagia. Mereka menikmati kebersamaan sambil mencicipi roti baget Prancis, dan Rin tampak sangat senang, meskipun Kela hanya diam mengamati. Ketika ia kembali meminta makanan lain, Kela hanya tertawa kecil dan berpikir mungkin lebih mudah jika ia meninggalkannya di situ. Setelah itu, Rin menyarankan untuk mengunjungi sebuah bar sihir, namun Kela menanggapinya dengan santai dan memintanya untuk lebih tenang. Saat mereka berada di dalam bar, suara seorang wanita bernama Sirs terdengar, menyatakan bahwa semua minuman malam ini gratis sebagai bentuk perayaan atas jatuhnya Raja Iblis. Para pengunjung pun bersorak gembira menyambut kabar tersebut, dan menikmati malam yang penuh pesta. Ia dikenal sebagai penyihir terhebat, dan semua orang di sekitarnya merasa sangat bangga atas keberadaannya. Bahkan Kela hadir di tengah kerumunan bersama Rin, meskipun keduanya tidak terlalu kuat menahan alkohol. Kala itu, Kela berpendapat bahwa tidak ada salahnya untuk sedikit bersantai. Di tengah keramaian, Sirs memperhatikan keberadaan mereka berdua berdampingan, ekspresinya berubah aneh seolah menemukan sesuatu yang menarik, lalu memberi komentar dalam hati bahwa mereka tampak seperti pasangan yang cukup mencolok. Di kemudian waktu, Rin merasa heran mengapa Kela tetap minum meski ia tahu tubuhnya tak bisa menerima alkohol. Padahal pesta itu diadakan sebagai perayaan atas kematian Raja Iblis. Kela sendiri merasa tidak bersalah karena menurutnya Rinlah yang memulai ajakan untuk minum. Tidak lama setelah itu, berita tentang misi baru peringkat S menyebar cepat dan membuat suasana menjadi tegang. Orang-orang terkejut karena meski sang Raja Iblis telah tiada, muncul misi lain yang seolah lebih berbahaya. Kela pun bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Rin menjawab bahwa sebelumnya satu-satunya misi peringkat S hanyalah perburuan Raja Iblis. Namun kini tugas baru telah diumumkan dan ia mengusulkan untuk menyelidikinya langsung. Mereka pun menuju lokasi pengumuman dan melihat selebaran buronan raksasa, yang membuat warga ramai bergosip. Banyak yang menyangka ancaman telah berakhir, tak mengetahui bahwa keturunan Raja Iblis masih hidup. Rin langsung mengenali sosok dalam poster itu dan mengatakan bahwa itu adalah tuannya sendiri, Kela. Sementara itu, Kela sendiri merasa heran, mengingat Raja Iblis sudah tiada. Mengapa kini justru dirinya yang jadi incaran? Ia sempat berseru kesal, tapi mulutnya segera ditutup Rin yang tertawa geli karena Kela sudah terlalu mabuk. Orang-orang mulai membicarakan bahwa ia hanyalah anak terlemah dari Raja Iblis dan tugas itu akan menjadi misi yang mudah. Sekelas peringkat B saja,
membuat para pemburu hadiahnya semakin bersemangat. Kela pun berpikir bahwa menyembunyikan diri adalah pilihan bijak jika tak ingin tertangkap. Ia menyuruh Rin bersiap-siap karena mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Saat hendak pergi, Rin memanggilnya dengan sebutan, Tuan Muda Kela, namun ragu dan bertanya panggilan apa yang harus digunakan. Setelah berpikir sejenak, Kela memintanya memanggil dengan nama, Kang Chi, meskipun dalam kisah ini tetap akan disebut sebagai Kela. Saat Rin bertanya mengapa harus nama yang terdengar aneh itu, Kela hanya menjawab agar ia mengikuti saja. Rin menyadari bahwa situasi mereka telah memburuk lebih cepat dari dugaan, karena identitas Kela sudah diketahui banyak orang. Kela pun berkata bahwa mereka harus segera mengambil apa yang dibutuhkan dan pergi dari sana. Rin setuju, dan mereka pun bersiap meninggalkan area itu. Di tengah perjalanan, mereka kembali berpapasan dengan Circe yang penasaran dengan kabar misi baru peringkat S. Kela membenarkan, sementara Rin menjelaskan bahwa mereka hanya ingin memastikan sendiri. Kela menambahkan bahwa para pelanggan di bar menyebut Circe sebagai harapan Arsol, menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Circe menyesap minumannya dan bertanya apakah benar anak Raja Iblis masih hidup. Ia mengeluh karena sudah muak dengan para iblis terkutuk. Kela tertawa kecil, mengingat orang-orang percaya dirinya adalah anak terlemah. Rin pun mengangguk, merasa situasinya memang tidak seburuk yang dibayangkan atau mungkin sebaliknya. Circe kembali menghampiri mereka dan secara tiba-tiba merangkul keduanya sambil bertanya apakah semuanya akan baik-baik saja, mengingat putra dari iblis itu masih hidup. Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya ia mencium aroma aneh dari mereka berdua, membuat Rin merasa was-was dan curiga kalau identitas mereka telah terbongkar. Namun, Circe tampaknya hanya salah paham dan mengira mereka hanyalah dua pengelana lusuh yang belum sempat mandi. Ia pun mengundang mereka ke rumahnya untuk mandi dan menikmati minuman. Ajakan yang membuat mereka sedikit gugup namun akhirnya diterima karena merasa suasananya cukup aman. Sesampainya di rumah Circe, Kela sudah menikmati mandi hangat sambil menyeruput teh dan mencicipi kudapan ringan bercita rasa magis yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Baginya, dunia isekai ini benar-benar seperti impian yang menjadi kenyataan. Sementara itu, Rin diliputi kecemasan luar biasa karena menyadari bahaya besar jika penyamarannya terbongkar. Saat ditanya Circe apakah bak mandi itu nyaman, ia hanya menjawab dengan tawa gugup, mencoba menutupi ketegangan yang memuncak. Ketika Circe bercanda bahwa jika seseorang melihat Rin saat itu, mereka bisa saja mengira dia adalah iblis yang tertangkap, Rin hanya bisa menyahut lemah, menyadari bahwa aroma menyegarkan yang ia hirup sebenarnya adalah wangi dari elemen cahaya suci. Sesuatu yang sangat mematikan bagi iblis karena mampu menguras energi sihir, dan bahkan bisa menghancurkan penyamaran jika diaktifkan oleh penyihir tingkat tinggi. Rin mulai panik dalam diam dan berharap Kela akan membantunya, tapi pria itu justru terlalu asyik menikmati tehnya. Circe kemudian mulai bercerita bahwa ia sempat mengira semuanya telah berakhir saat Raja Iblis tewas. Dalam hati, Rin berharap wanita itu berhenti bicara karena ia tidak ingin mendengar hal-hal seperti itu. Circe melanjutkan kisahnya tentang takdirnya yang sejak lahir memang ditentukan untuk menjadi penyihir, dan saat ia mulai mengungkap potongan ingatannya, Rin tiba-tiba memotongnya dan berpura-pura ingin ke kamar mandi, lalu kabur dari ruangan dengan panik. Circe hanya tertawa dan mengatakan mungkin aroma suci itu tidak cocok dengannya. Beberapa saat kemudian, Rin merenung bahwa kejadian itu hampir saja berakhir buruk, sedangkan Kela masih dalam keadaan santai dan menyebut bahwa mandi tadi sangat menyegarkan. Rin sontak berteriak, menyadarkan Kela bahwa ini bukan waktu untuk bersantai karena penyamarannya nyaris terbongkar. Setelah menjelaskan bahwa Circe menggunakan aroma suci yang bisa menghancurkan energi iblis dan membongkar penyamaran jika dikendalikan penyihir berpengalaman, Kela mengakui bahwa situasinya memang berbahaya, lalu malah berkata ingin mandi sekali lagi sebelum pergi. Rin terkejut mendengar reaksinya dan buru-buru menyuruh mereka segera pergi dari rumah itu. Namun, saat itu Circe kembali muncul. Mereka bersikeras untuk tetap tinggal karena sebelumnya telah dijanjikan kesempatan menikmati sesi kedua bersama. Meskipun Rin mengakui hal itu benar, ia menegaskan bahwa waktunya telah habis dan mereka harus pergi. Namun, Circe menebak bahwa mereka pasti sangat penasaran dengan minuman dan hidangan yang dibuat menggunakan sihir. Keduanya memang merasa tertarik dengan rasa penasaran terhadap masakan magis dan memutuskan untuk tetap tinggal, dengan menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Rin menganggap keputusan itu sebagai langkah yang tidak bijak. Sementara itu, di luar kediaman Circe, sekelompok orang tiba dengan tergesa-gesa, membicarakan tentang keberadaan iblis di dalam rumah itu. Mereka tahu bahwa yang ada di sana bukan sekadar iblis biasa, melainkan putra Raja Iblis sendiri, sebuah kesempatan langka yang tak boleh disia-siakan, sehingga mereka memutuskan untuk bertindak saat itu juga. Di dalam rumah, Circe menawari Kela makanan yang katanya dibuat menggunakan air suci. Kela pun mengaku merasakan panas luar biasa dalam tubuhnya, namun tetap bersemangat karena makanan itu mengandung sihir.
Circe kemudian mulai menceritakan kisah hidupnya yang penuh perjuangan demi membunuh Raja Iblis. Bagaimana ia bergabung dengan kelompok Taluo, dan melewati pelatihan ekstrim yang nyaris merenggut nyawanya. Ia bahkan memperlihatkan luka yang ia dapat saat ujian bergabung, lalu memperlihatkan bekas luka besar di wajahnya yang selama ini ia sembunyikan dengan sihir. Rin dan Kela sama-sama terkejut melihat luka itu. Circe menjelaskan bahwa setiap kali melihat luka itu, ia selalu teringat akan Raja Iblis yang menjadi sumber semua penderitaannya. Dalam ingatannya, suara-suara dari masa lalu meneriakinya untuk bangkit dan berfokus pada tujuan utama mereka, membunuh Raja Iblis, tak peduli berapa banyak rasa sakit yang harus ditanggung. Teriakan itu mendorongnya untuk menyatakan dengan lantang bahwa tujuannya hanyalah satu, menghabisi Raja Iblis, meski harus mengorbankan seluruh hidupnya. Ia lalu menoleh pada Kela dan bertanya apa yang telah dilakukannya selama ini. Dengan cepat, ia menarik baju Kela, berharap melihat luka serupa di tubuhnya. Namun, yang ditemuinya hanyalah kulit yang halus dan bersih tanpa bekas luka sedikit pun, membuatnya curiga. Perlahan, tangan Circe bergerak seolah ingin membuka penyamaran Kela, lalu membisikkan pengakuannya bahwa ia tahu identitas aslinya sebagai iblis. Kela sangat terkejut menyadari hal itu. Tiba-tiba, tikus-tikus muncul dari perapian, lalu meledak dan berubah menjadi para penyihir, mengejutkan semua orang, termasuk Circe sendiri. Rin dan Kela mulai menduga bahwa mereka telah dijebak. Tapi Circe justru tersenyum dan menyatakan bahwa semuanya telah berkumpul. Salah satu penyihir pun menyebut bahwa pesan dari Serikat Langit telah tiba.